Nih guys, hari apes tidak ada di kalender. Gile. HP bukan HP perjuangan sih ini mah. Hancur cok. Jadi baru banget gue pulang dan belum sampai ke rumah. Tinggal berapa menit lagi ke rumah ya? Enggak ada 2 menit sampai ke rumah gitu kan. Tiba-tiba HP loncat cok dari kantong gitu kan. Boom. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channel YouTube-nya Setiawan MP yang paling ganteng kata maknya. Yo, oke guys, balik lagi nih sama gua di channel YouTube-nya Setiawan MP nih guys. Jadi pada konten kali ini, gimana ya, bingung ya. Buat kalian mungkin yang udah mengikuti Instagram tim sempak dan kawan-kawannya yang lain gitu kan, dan terutama Instagramnya Setiawan MP gitu. Jadi pada hari pada hari Sabtu siang menjelang sore sekitar jam 3-an lah, itu keadaannya gue pulang kerja mau ke rumah gitu kan, mau pulang ke rumah, tapi keadaannya emang gak konten ya guys, karena emang nggak ada kegiatan pengen konten gitu ya. Jadi ini gue ingin berbagi pengalaman pribadi gitu buat teman-teman semuanya, dan ini adalah kejadian yang kesekian kalinya yang gue alamin. Nggak tahu kenapa ini terus berulang gitu kan, kecerobohan, ini pasti kecerobohan tuh, ini kecerobohan pada diri sendiri. Karena apa ya, karena menyepelekan keselamatan, intinya keselamatan lah, keselamatan dompet dan juga handphone guys. Jadi kemarin di hari Sabtu gua kehilangan dompet serta isinya, dan itu apa ya, kesekian kalinya gua kehilangan dompet. Bukan hanya dompet aja, sampai handphone pun ikutan jatuh, pecah seperti gambar yang ini ya, seperti gambar yang itu. Pokoknya pecah, hancur, LCD-nya tuh udah parah banget, cuma ada di bagian bawah sini sedikit, dan itu pun gak bisa disentuh sama sekali guys. Nah, jadi ini gue mau berbagi pengalaman buat kalian ya, harus hati-hati dan juga waspada ya. Gue juga nggak ingin mencurigai lingkungan sekitar di jalanan seperti apa. Gue kena macet segala macem, tanpa sadar itu kalau nggak salah tas kebuka guys, tasnya kebuka setengah, dari full tas sleting itu kebuka setengah. Gue juga nggak nyalahin sih, maksudnya emang itu keteledoran diri sendiri gitu kan. Nah, pada kejadian tersebut benar-benar di luar dugaan gitu kan, karena yang gue tahu itu gue cuma jatuh HP guys, sadar HP jatuh itu karena kedengeran suaranya dis, jatuh kan, gubrak jatuh. Pas nengok ke belakang, wah ternyata HP jatuh ya kan. HP pas dilihat hancur. Gue ada juga videonya kayak gini. Nih guys, hari apes tidak ada di kalender. Gile. HP bukan HP perjuangan sih ini mah. Hancur cok. Jadi baru banget gue pulang dan belum sampai ke rumah. Tinggal berapa menit lagi ke rumah ya? Enggak ada 2 menit sampai ke rumah gitu kan. Tiba-tiba HP loncat cok dari kantong gitu kan. Nah, pokoknya hancur parah, nggak bisa disentuh sekali. Asli itu pusing sadadanya. Dan yang paling nyesek itu apa ya? Dompet itu gue nggak sempat ngecek.
tas itu gue nggak cepat ngecek sampai rumah karena mungkin udah panik juga ya, udah panik banget, udah pusing gitu kan, HP hancur dan gue nggak ngecek. Gue cuma sampai ke rumah rebahan segala macem beberapa menit gitu kan, langsung gue bangkit lagi buat semangat buat betulin HP. Langsung aja jalan deh dari rumah sampai ke si bocil Si bocil nanya dong, itu tasnya kebuka setengah, kamu mau kebiasaan ngomel segala macam ya kan. Pas dicek, dompet nggak ada guys. Jadi singkat cerita, pengalaman pribadi. Dan buat kalian juga, gue mau sharing aja sih, buat kalian juga harus wanti-wanti karena kejadian tersebut kan gue harus pinjam handphone saudara sendiri gitu kan, keponakan lah, pinjam HP keponakan. Gue buka sosial media, gue buka WhatsApp segala macam, menginformasikan ke teman-teman bahwasanya gue telah kehilangan dompet. Jadi mohon bantuan ke teman-teman gitu ya, buat ngetek akun-akun besar kayak Cikarang Info, Bekasi Info, Jakarta Info dan segala macem gitu. Siapa tahu di sana ada informasi tentang orang yang menemukan dompet ya. Dan dari situ gue nge-share gitu kan, nge-share nomor WhatsApp, karena apa ya, mudah-mudahan aja ada keajaiban gitu kan, kita ngetek akun-akun besar, siapa tahu nanti ada yang lihat terus orang tersebut bisa mengembalikan. Tapi sangat disayangkan guys, banyak banget oknum yang ngechat gitu kan ke WhatsApp gua, dan itu benar-benar apa ya, benar-benar bikin kesel banget ya, jengkel banget sih, sumpah demi Allah kesel banget. Dan dari beberapa banyak yang ngechat itu, gua ambil salah satu deh yang paling niat dan paling bodoh sih menurut gua. Maaf ya guys, kita ngomong kasar, paling bodoh sih menurut gua. Jadi kita sambil ini aja ya, sambil bacain ya beberapa chat, kita bakalan coba buat rekam layar di HP. Ini tuh sebenarnya chatnya bukan rekam layar chattingan ya, tapi ini ada screenshot yang gua ambil dari HP ponakan gitu kan, sebelum ini benar, karena ini udah dibetulin ganti LCD guys. Dan untuk ganti LCD ini juga nggak murah gitu kan, apalagi uang gaji dari tempat kerja dan dari YouTube itu benar-benar baru banget diambil cash guys dari ATM. Jadi disitulah letak kesalahan gue yang sangat fatal sih, menurutku sangat fatal. Yang biasanya itu nggak pernah ya yang namanya gue ngambil cash banyak gitu kan, tapi nggak tahu kenapa kemarin tuh pulang pengen ngambil cash banyak karena emang tujuannya pengen ngasih ke orang tua gitu kan, pengen ada gajian nih pengen ngasih gitu kan. Tapi kalau berkehendak lain, entah itu emang kecerobohan sendiri gitu kan. Jadi pusing banget asli, sumpah dah. Gua harus mulai dari mana, tapi yang pasti gua udah bikin laporan juga segala macem. Di sini gua mau nge-share aja nih. Jadi kemarin itu di hari Sabtu dan Minggu tuh ada beberapa chat masuk gitu kan. Entah dia emang rese hanya untuk meledek atau gimana, gue juga nggak ngerti juga. Ya intinya ini adalah oknum, dan dia mengaku-ngaku itu kalau dia nemu dompet gitu kan. Kita senang dong dapat kabar seperti itu ya, kita senang ya. Walaupun dia nantinya nggak bakalan minta pun, pasti kita bakalan kasih imbalan gitu kan. Tapi yang sangat disayangkan dari oknum tersebut adalah seperti ini guys. Jadi dia tuh pagi-pagi ngechat jam 1 malam gitu kan. Ini yang bernama Setiawan MP, saya ketemu dompet berwarna hitam atas nama Wawan. Karena ini udah tidur gitu kan. Gua balas itu pagi jam 7 jam 8an lah. Nah nggak dibalas-balas kan sama dia. Nah setelah itu dibalas guys, sama dia kan, jam 8 setengah 9, ambil aja ke rumah langsung.
Ya kita nggak tahu kan rumahnya di mana. Dia bilang cuma Cikarang. Rumahnya di mana? Sherlock boleh atas nama siapa gitu kan. Biar apa ya? Biar gua tuh bisa datangin ke rumahnya. Maksudnya lebih ke situ. Terus tiba-tiba dia balas gitu kan. Gak apa-apa, biar saya bantu. Saya antar gitu. Kita yang namanya apa ya? Kita yang kehilangan, kita butuh, pasti kita bakalan samperin. Tapi dia di sini dengan gelagat baik gitu kan. Gelagat baik kan. Dia mau ke rumah gitu kan, terus ketemuan di warung sini gitu kan jam 1 siang. Terus gua tanya lagi dong, serius bang? Abangnya dari mana? Ya boleh deh, gitu. Gua bolehin aja di Cikarang, tapi dia nggak nyebut itu Cikarangnya di mana gitu kan. Cikarangnya di mana? Terus pada akhirnya ya gitu. Dia Sherlock gitu kan, dia Sherlock. Tapi dengan syarat guys. Jadi dengan syarat itu dia tuh harus banget gitu, maksa banget. Dia tuh pengen dikirimin uang gitu kan. Dan di situ gue berdalih dong, mana buktinya kalau emang itu benar-benar dompet gue, mana itu buktinya kalau emang itu bukan dompet dari gue ya gitu kan. Gue minta foto KTP, fotoin, tapi dia alasan lagi kerja kan. Gue tunggu sampai siang, nggak ada kabar lagi, nggak ada balasan lagi. Terus tiba-tiba dia ngechat gitu, abang kirim dulu ke rekening saya gitu kan. Seikhlasnya aja. Awalnya sih seikhlasnya aja. Terus singkat cerita dia ngirim nomor rekening. Nah di sini nih awal mulanya kan. Kan udah saya bilang, dia bilang gitu kan. Kan udah saya bilang nggak mau ngambil isi dompet anda gitu. Udah sekarang anda transfer aja, kita jumpa, kita ketemu gitu kan. Begitu anda TF 300.000, langsung kami antar dompet anda. Kami pun anak klub supermoto. Nah dia begitu, kami pun anak klub supermoto. Saya tahu anda anak klub tim sempak kan. Di situ dia tahu gitu kan. Dia tahu, tapi sangat disayangkan kenapa seperti ini gitu kan. Dia tahu gitu gue anak tim sempak. Ya itu kalau anda mau, kalau nggak mau ya saya bakar. Sampai ngancamnya tuh kayak gitu, saya bakar. Seharusnya kan kalau emang dia pengen apa ya, pengen imbalan, ngapain 300.000 gitu kan. Bukannya gue nyepelein atau gimana, ya pasti dikasih gitu. Kalau dompetnya kembali, gue kasih berapapun, gue kasih. Walaupun isi dompetnya habis semua diambil juga nggak masalah. Yang penting dikembaliin aja, surat-suratnya yang penting gitu kan. Terus dia bilang lagi, saya sudah bilang bang, dompet di rumah sama istri saya lagi di kantor subhanallah gitu kan. Segala macam bawa nama Allah gitu kan. Sampai akhirnya gini sampai di akhirnya gue bilang kan, bila perlu setengahnya uang di dompet buat masnya aja, nggak apa-apa, sepele gitu kan. Saya nggak mau kayak gitu bang, saya nggak mau ngambil uang dalam dompet, bilang kayak gitu kan. 5 juta, 2 juta kami pun gak akan ngambil karena itu bukan milik saya, intinya kayak gitu. Yang penting seikhlas hati gitu kan, seikhlas hati. Tapi sayang dia bawa budget. Iya, yang penting saya mau lihat dulu dompet saya sama KTP saya, benar nggak itu KTP saya gitu kan. Gue telepon berkali-kali, ditelepon gitu, ternyata nggak diangkat-angkat. Sumpah demi Allah udah jengkel banget. Gue sampai samperin Sherlockannya. Ternyata itu alamatnya palsu Sherlockannya guys. Ya udah, kalau emang nggak mau ya udah nggak apa-apa. Nggak banyak, kami minta cuma 300.000 aja. Dia bilang gitu kan. Gimana kalau mau dikirim ke rekening saya, dompet saya kembalikan ke rumah. Cemana mau nggak, nemu di daerah mana juga nggak dibalas guys. Jadi buat kalian yang mau mampir ke WhatsAppnya dia, silahkan, nanti gue bakal tunjukin ke kalian. Semoga kalian mau mampir gitu ya.
tapi dia tuh pakai foto profilnya tuh anak supermoto, tapi gua nggak mau ngecap anak supermoto ya, mohon maaf, nggak mau yang namanya ngejelekin ke tim-tim lain gitu kan. Intinya dia pakai foto profil tuh dan ngaku-ngaku anak supermoto. Jadi kesimpulannya gini guys, jadi kesimpulannya adalah kalian harus lebih hati-hati lagi dan lebih waspada ya. Buat kalian yang kehilangan dompet, ini juga udah kejadian yang sekian kali, dan ini terulang di 6 bulan yang kemarin gua kehilangan dompet gitu kan. Dan ini yang kesekian kalinya. Gua nggak berharap banyak buat uangnya kembali, yang terpenting adalah surat-suratnya guys. Jadi mohon pantauan, mohon bantuannya buat kalian teman-teman yang di Cikarang. Dan gue juga menunggu keajaiban gitu kan, minimal ya 3 hari atau 1 minggu lah, menunggu keajaiban ada kabar orang yang bisa balikin isi dompetnya aja, seperti STNK, KTP, ATM, SIM, segala macam ada di situ semua. Ya itu aja sih surat-surat yang terpentingnya. Jadi buat kalian yang nunggu konten-konten, mohon maaf gue belum bisa nge-share, tapi ini mudah-mudahan bisa bantu. Gue butuh bantuan kalian juga sih, kalian bisa bantu buat yang nemu ya. Mudah-mudahan emang itu rezekinya dia, silakan ambil aja, saya udah ikhlas. Mudah-mudahan emang itu rezeki yang nemu gitu kan. Tapi mohon banget nih buat yang nemuin, tolong kembalikan dompetnya, udah itu aja. Dan kalaupun isi dompetnya udah diambil dan dompetnya dibuang, buat yang nemuin balik dompetnya, mudah-mudahan sih bisa ngubungin gitu kan, karena KTP itu kan alamatnya lengkap banget ya. Apalagi nyari nama Wawan Setiawan, gue bukannya gimana-gimana, pasti diklik di Instagram juga pasti nongol. Itu aja. Jadi buat kalian, mudah-mudahan lebih hati-hati lagi ya guys ya. Sampai ketemu lagi di konten menarik berikutnya. Paling gue mau ngerapihin ATM dulu atau mau blokir ATM dulu biar aman lah intinya. Karena itu kan gaji ya, buat terima gaji dari tempat kerja dan dari YouTube ya. Jadi terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di konten menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.